Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua ya di sini ya. Walaupun masih 15 orang, kita mulai saja, nggak apa-apa ya. Malam ini adalah pertemuan kedua kita untuk keterampilan fungsional. Nah, malam ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ini adalah pendahuluan materi logaritma kita, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tidak mengerti, ditanyakan ya, langsung ditanyakan. Soalnya nanti materi berikutnya akan dasarnya adalah yang ini, adalah bilangan berpangkat ini. Malam ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, yang akan kita pelajari malam ini, yang pertama adalah pangkat bulat positif, terus pangkat bulat negatif, sifat pangkat bulat positif, pangkat pecahan, bentuk akar, dan juga operasi bentuk akar. Agak banyak ya teman-teman ya, tapi pasti bisa kok. Insya Allah ini akan selesai dalam satu pertemuan. Ya, kalau misalkan ternyata malam ini tidak selesai, nanti akan kita lanjutkan besok di pelajaran matematika. Tapi saya harap selesai. Oke, langsung saja kita ke pangkat bulat positif. Nah ini, misalnya A bilangan real dan N bilangan bulat positif. A pangkat N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Maksudnya apa? Misalkan saya punya bilangan real ya teman-teman. Bilangan real kan kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Misalkan saya punya bilangan real, katakanlah 2 pangkat 3. Berarti bisa saya tulis seperti yang ini, seperti bentuk yang ini. 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kan ada 3 yang ini ya. Berarti 2-nya ada 3, dikalikan 3 kali. Nah, 3 ini adalah pangkatnya 2 yang di atas ini. Mengerti ya teman-teman ya, sampai sini ya. Kalau misalkan sekarang saya punya 2, jangan 2 deh, yang lain ya. Misalkan saya di sini punya 3 pangkat 5, berarti bagaimana teman-teman? Ya, berarti 3-nya dikalikan dengan dirinya sendiri 5 kali. Kali 3, kali 3, kali 3, kali 3. Gitu ya teman-teman ya. Ini sudah paham ya pasti ya. Sudah jelas semuanya kan? Ini untuk pangkat bulat positif, artinya pangkatnya ini bilangan positif. Ini kan seperti 5, ini bilangan positif, 3 bilangan positif. Nanti ada lagi pangkat bulat negatif namanya. Nah, ini dia pangkat bulat negatif. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, terus M bilangan bulat positif didefinisikan seperti ini. Ini ada minusnya di sini. Ini ada minusnya. Nah, jadi kalau misalkan saya punya katakanlah 2, saya pangkatkan minus 3. Sama seperti tadi, tapi kalau tadi kan kalau 2 pangkat 3 kan begini kan. 2 pangkat 3 itu kan berarti 2 dikali 2 dikali 2. Tapi kalau 2 pangkat min 3 itu jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya adalah 1/2, 2-nya jadi di bawah. Tadi kan 2-nya di atas. Dikalikan 1/2 dikalikan 1/2. Nah, jadi kalau misalkan ini pangkatnya adalah minus M, negatif ya, 2-nya itu jadi ada di bawahnya 1/sekian. Kalau nanti misalnya ini kita punya bilangannya 5 pangkat min 2 misalkan, berarti 1/5 dikalikan 1/5.
Satunya dari mana? Jadi seperti ini, Mbak Uni ya. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 3 kan kita sebenarnya punya 1 kan di sini kan? Iya kan ya? Tapi tidak kita tulis. Nah, tapi kalau misalkan di sini kita pakai pangkat minus seperti yang ini kan pangkat minus 3 ya. Nah, itu kita balik. Jadi yang satunya tadi itu ada di bawah, begini, tapi nggak perlu ditulis, sekarang di atas. Coba kalau misalkan kita hitung. Ini ada berapa sih? 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Oh enggak, yang ini dulu aja. Yang 2 pangkat 3-nya dulu ini nilainya berapa? Berarti 2 kali 2 kali 2. Berapa teman-teman? Kalau 2 pangkat 3? Hati-hati. 2 pangkat 3 tidak sama dengan 2 pangkat 2. Ayo, jawabannya berapa? Salah. Berarti 2, saya kalikan 2 dulu ya. Yang depan dulu, berarti 2 kali 2 kan 4. Ya teman-teman ya. Berarti yang depan dulu saya kalikan ya, kan 4. Saya kalikan 2. Nah, berarti berapa? 8 kan? Nah, hati-hati. Jadi kalau misalkan kita punya perpangkatan, misalkan seperti ini, 2 kali 2 kali 2. Berarti yang depan dulu kita kalikan. Nanti ketemu berapa? Ini kan ketemu 4. Baru nanti 4 ini kita kalikan dengan 2. Harus teliti ya teman-teman ya. Berarti 2 pangkat 3 itu ada 8. Nah, sekarang kalau misalkan kita yang ke pecahan tadi. Kalau yang di pecahan tadi kita punya bukan 2 kali 2 kali 2 lagi, tapi 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Berarti berapa hasilnya teman-teman? Kemarin kalau misalkan kita punya pecahan, berarti kan kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, sekarang kita punya 1/2 kali 1/2 kali 1/2. 1/8, ya Mbak Aisyah, benar. Nah, berarti kita punya yang di depan ini, 1/2 yang di depan. Kita kalikan dulu ya teman-teman ya. Berarti saya sekarang punya, kenalkan Bu, murid baru. Ya, selamat datang Mbak Sundia. Ya, selamat bergabung ya. Nah, sekarang kembali lagi ke pelajarannya. Berarti kalau misalkan saya punya 2 pangkat negatif 3 atau 2 pangkat min 3, berarti itu sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 ya. Nah, kita kerjakan yang depan dulu. 1/2 kali 1/2. Berarti saya punya sekarang 1/4. Saya kalikan lagi dengan 1/2. Hasilnya berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas kan 1 kali 1, berarti 1. Bawah kali bawah, 4 kali 2, berarti 8. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau misalkan saya punya 2 pangkat min 3, tunggu, kalau misalkan saya punya 2 pangkat 3 ini, hasilnya kan 8. Kalau saya punya 2 pangkat min 3, hasilnya 1/8. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya taruh di whiteboard. Nah, sekarang coba ya, misalkan saya punya 2 pangkat 3 dulu. Nah, berarti berapa nih 2 pangkat 3? Berarti kan saya punya 2 kali 2 dikalikan 2. Ya, berarti saya punya 8. Kalau 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 3 itu sebenarnya begini loh teman-teman. Sebenarnya sama dengan seperti ini. 1/2, tapi pangkatnya di bawah sini. Jadi kalau misalkan ada pangkat min di atas ya, ada pangkat minus,
tapi dia di atas, ini kan ada negatifnya kan? Biar dia nggak negatif lagi, kita taruh ke bawah. Jadi kan tadi kan dia di sini nih. Terus kita taruh ke sini, kita taruh ke bawah. Supaya apa? Supaya 3-nya itu tadi nggak minus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita punya 2 pangkat min 3 sekarang. Berarti dia sama dengan 1/2 pangkat 3. Tidak bisa lagi kita hitung dengan cara yang atas ini, nggak boleh. Karena kan ini 1/. Jadi bagaimana ini ceritanya? Berarti kita jabarkan 1/2, saya kalikan dengan 1/2, saya kalikan lagi dengan 1/2. Nah, sama dengan berapa ini? Nah, kan berarti ya ini, tunggu. Berarti yang depan kita kalikan dulu ya, sama dengan mengalikan yang tadi nggak 1/1. Berarti ini kan 1/8 dikalikan biasa teman-teman. Jadi kalau perkalian kan atas kali atas, ini yang atas berapa aja nilainya? Yang atas kan ini 1, berarti 1 saya kalikan 1 kan, 1 hasilnya lagi 1 saya kalikan 1, hasilnya adalah ini, 1 yang ini. 2 kali 2 kali 2, 8. Nah, sementara bawahnya saya punya 2 dikalikan 2. Ini 4 ya. Ini kalau misalkan saya kalikan ini kan 4. Terus 4 ini saya kalikan 2, 8. Nah, ini jadinya. Jadi, kalau misalkan saya punya 2 pangkat 3, gitu ya. Kalau misalkan saya punya 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Tapi kalau saya punya 2 pangkat min 3, teman-teman, hasilnya adalah 1/8. Gampang kan? Nah, sekarang coba nggak usah dihitung ya. Misalkan saya punya begini, 3 pangkat 2. Ini berapa ayo hasilnya? 3 pangkat 2 berarti 3 dikalikan dirinya sendiri 2 kali. Berarti kan ini 1, ini 2. Berarti berapa? 9. Oke, sip. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya 3 pangkat min 2, berapa hasilnya? Gak usah ngitung, gak usah ngitung. Ayo, berapa hasilnya? Kalau misalkan tadi kan, nah 1/9, jadi nggak usah dihitung. Kalau misalkan tadi kan ya di contohnya 2 pangkat 3, itu hasilnya 8. Tapi kalau 2 pangkat min 3, ternyata hasilnya 1/8. Ini juga begitu, kalau ini 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau ini 3 pangkat min 2, berarti hasilnya 1/9. Nah, gampang ya teman-teman ya. Bisa lah ini, bisa semua. Kembali lagi ke slide. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang masih belum ngerti? Ya, paham semua ya? Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita coba kita isi. Kalau misalkan saya punya, tulisannya kelihatan ya, ini tuh isinya 2 pangkat X. Yang ini. 2 pangkat X. Nah, kalau misalkan saya punya fx ini namanya adalah fungsi. Jadi, pokoknya saya punya soal gitulah, anggaplah. Saya punya soal. Isinya 2 pangkat X. Nah, X-nya ada macam-macam. X-nya yang pertama ada min 3, terus ada min 2, dan seterusnya ini. Nah, sekarang kalau misalkan yang pertama ya, misalkan saya punya 2 pangkat X. Coba kita lihat ya. Fungsi sama dengan pemetaan, ya benar. Misalkan saya punya 2 pangkat X. X-nya jelek. Nah, kalau X-nya sekarang sama dengan min 3, berarti kan 2 pangkat X tadi sama dengan 2 pangkat min 3 ya. Sampai sini ngerti? Ya, benar.
Ini berapa nih? 2 pangkat 3. 2 pangkat min 3. Satu per 8. Udah. Ya oke, berarti nah sekarang kita isi di sini. Ini 1 per, aduh, jelek. Susah nulisnya kecil-kecil. Berarti kita isi 1 per, saya pakai garis miring ya biar cukup. 1 per 8. Sekarang coba kita ke yang soal yang bawahnya yang ini. Nah, sekarang kita soalnya beda lagi. Sekarang fungsinya, soalnya sekarang bukan 2 pangkat X lagi, tapi 2 pangkat min X. Nah, gimana ini berarti? Nah, kalau saya punya X sama dengan min 3, berarti kalau 2 pangkat min X, berarti 2 pangkat berapa ini? Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Min 3. Hati-hati ya, hati-hati. Ini kan soalnya min X ya. Sementara X-nya itu sama dengan 3. 8. Nah, ayo. Nah, ingat, X-nya ini adalah 3. Jadi adalah min 3. Jadi min 3 ini bukan min X, tapi cuma X-nya aja. 2 pangkat 3. Jadi, kalau misalkan ada soal seperti ini, caranya gimana? Caranya harus kita tulis lengkap. Jangan diloncati, jangan loncat-loncat nulisnya. Berarti kita tulis dulu soalnya, kan ada minnya ya. Kita tulis dulu soalnya min. X-nya berapa? X-nya min 3. Berarti dalam kurung, saya tulis kurung biar mudah. Min 3. Karena di sini ada minus ketemu minus, kemarin kalau misalkan minus ketemu minus, kita jadi punya apa nih kalau minus ketemu minus? Ini jadi ada minus ketemu minus kan? Berarti kalau kita tulis ulang, dia adalah 2 pangkat 3. Minus ketemu minus jadi plus. 2 pangkat 3. Jadi di sini dia jadi 8. Oke ya? Dia jadi 8. Oke, ini yang bawah-bawahnya sama aja, bisa diisi sendirilah nanti. Coba sekarang kita kerjakan ke kanan. Berarti ke yang sini nih sekarang, ke ini. Nah, sekarang saya punya misalkan untuk soal yang pertama, saya punya 2 pangkat X. X-nya min 2. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 1 per 4. Yang lain, teman-teman yang lain bisa nggak? Jadi sekarang saya punya 2 pangkat min 2. Sama kayak 2 pangkat 2 tapi dikasih 1 per. Jadi ini 1 per 2. Kali 1 per 2. Gitu ya. Berarti dia 1 per 4 di sini. Ya Mbak Iin, hati-hati loh. Harus teliti ya, berarti di sini kita tulis 1 per 4. Oke. Masih soal yang pertama. Kalau 2 pangkat X tapi X-nya min 1, berapa jadinya teman-teman? Jadi 2 pangkat min 1. Oh, maksudnya itu jawaban yang kedua. Ya, benar. Nah, 2 pangkat min 1 berarti 1 per 2. Langsung saya isi ya, nggak saya hitung dulu ya. Oke. Sekarang kalau X-nya sama dengan 0, berapa? 2 pangkat 0. Ingat-ingat lagi pertemuan yang kemarin, kan sudah kita bahas 2 pangkat 0. Semua bilangan, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Benar, Mbak Sumarsi. 1 per jomblo. Ya, itu kalau Mas Rian ya. Oke. Sekarang kalau misalkan, sekarang kita bergerak ke kanan ya. Jadi sekarang tadi kan pangkatnya negatif. Tadi kan pangkatnya negatif, sekarang pangkatnya positif. Jadi kalau misalkan kita punya 2 pangkat X, X sama dengan 1. Nah, berapa berarti?
Berarti sekarang kita punya 2 pangkat 1. 2. Oke. Ini berarti gampang ya kalau yang ini ya. Nah, sekarang 2 pangkat X. X sama dengan 2. Berarti berapa? 4. 2 pangkat X. X-nya ada 3. Berarti sekarang kita hitung 2 pangkat 3. 8. Nah, yang terakhir, kalau misalkan 2 pangkat X, X-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4 berapa teman-teman? Ayo, 2 pangkat 4. Berarti 2-nya dikalikan dirinya sendiri 4 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, 16. Oke, sip ya, udah ngerti ya semuanya ya. Oke, berarti ini udah selesai. Sekarang kita coba ke soal yang bawahnya. Nah, lanjutkan ke soal yang bawahnya sekarang. Kalau misalkan kita punya 2 pangkat min X. 2 pangkat min X, tapi X-nya adalah min 2. Berarti kita punya 2 pangkat min, dalam kurung, hati-hati kalau ada minus, min 2. Nah, berarti kita punya berapa teman-teman? 2 pangkat berapa? Ingat kalau min ketemu min jadinya plus. Berarti 2 pangkat plus 2 atau 2 pangkat 2. Iya benar. Berarti hasilnya adalah, berarti 2 dikalikan 2 ya. Berarti hasilnya adalah 4. Saya tulis di sini 4. Oke. Sip. Kalau misalkan sekarang saya punya 2 pangkat min X, tapi min X-nya sama dengan min 1. Berarti saya punya 2 pangkat 1 atau 2. Nah. Oke, sekarang kalau misalkan 2 pangkat min X, tapi X-nya sama dengan 0. Berarti 2 pangkat min 0 kan ya? Itu sama aja dengan 2 pangkat 0. Jadi kalau 0 ya sudah, nggak ada minus, nggak ada plus. Jadi berapa teman-teman? Kalau yang 2 pangkat min X, tapi X-nya sama dengan 0. Tuh. Ayo Mbak Uni. Kalau 2 pangkat 0, segala bilangan kalau misalkan dipangkatkan 0, hasilnya adalah adalah 1. Jangan lupa ya Mbak Uni ya. Sekarang kita bergerak ke kanan. Kalau sekarang kita punya bilang, tadi kan pangkatnya negatif, sekarang pangkatnya positif. Sekarang pangkatnya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sekarang kalau misalkan saya punya 2 pangkat min X, tapi X-nya itu sama dengan 1, berarti saya punyanya berapa? 2 pangkat min 1. Seperti tadi ya ini ya. Berarti hasilnya berapa? 1 per 2. Nah, ternyata hasilnya cuma muter-muter aja. Oke. Berarti sebelahnya kalau misalkan saya punya 2 pangkat min 2, berarti berapa? 1 per 4. Ini sama dengan yang tadi. Sebenarnya kan kita nggak ngitung nggak apa-apa kalau lihat ini. Cuman tinggal lihat atasnya aja. Atasnya tadi kan pangkatnya positif, sekarang pangkatnya jadi negatif kan? Nah, tapi kita kasih 1 per 1 per 1 per gitu ya. Ini berarti 1 per 8. Nah, ini berarti 1 per 16. Sampai sini ada yang nggak ngerti? Teman-teman sampai sini ada yang bingung? Atau ingin diulang? Gimana teman-teman? Lanjut ya? Oh, masih bingung? Oke, oke. Yang bingung yang mana? Yang pangkat negatifnya kah? Ulang yang awal. Oke deh. Tunggu.
Sampai yang ini yang di papan tulis ini teman-teman ngerti semua? Yang negatif, oke. Jadi kalau misalkan kita punya pangkat negatif, kalau misalkan kita punya pangkat negatif, berarti misalkan seperti ini ya, contoh yang ini ya, yang 2 pangkat min 3 ini ya, aduh kok kuning. Nah, misalkan saya punya pangkat negatif ya di sini, 2 pangkat min 3. Berarti supaya supaya nggak ada negatifnya kan sulit kan? Apa sih maksudnya negatif? Ini kan sebenarnya begini kan teman-teman ya, ada per 1. Berarti jadi semua bilangan itu, semua bilangan itu misalkan saya nulis 1 gitu ya, atau 2 atau 3, sebenarnya bisa juga ditulis seperti ini, per 1 per 1 per 1 ya kan. Tapi kalau misalkan 1 dibagi 1 gitu, anggaplah seperti itu ya, anggaplah kayak 2 dibagi 1 dibagi 1 kan hasilnya juga 1 dirinya sendiri kan. Berarti kalau misalkan 2 saya bagi dengan 1 dirinya sendiri kan, berarti kalau ada negatif jadi ketemu per, Bu. Iya, kalau ada negatif jadi ketemu per. Nah, tapi ketika misalkan saya punya suatu bilangan, katakanlah saya punya 2 ya, bilangan ini, ternyata saya pangkatkan, aduh, tunggu. Ternyata ini saya pangkatkan min 3. Nah, supaya jadi positif, ini dioper ke bawah sini. Jadi ditukar gitu loh teman-teman. Jadinya 1/2 pangkatnya jadi positif. Tapi sekarang dia ada di bawah. Makanya kita punya ini sekarang. Jadi dia nggak lagi per 1 gini, tapi sekarang dia ada di bawah. Jadi dia sekarang positif. Kalau misalkan saya punya, katakanlah, ini ya 3 pangkat min 2 misalkan. 3 pangkat min 2 ini. Coba kita kerjakan lagi. Kalau 3 pangkat min 2 berarti saya punya 1/3, pangkatnya ada 2 di sini. Ya kan? Akibatnya saya punya 1/3 dikalikan 1/3. Berarti berapa? Berarti kan 1/3. Saya punya 1/3 dikalikan 1/3. Kok 1/3 lagi tulisnya. Jadi kalau misalkan udah perkalian seperti ini, berarti kan saya kalikan 1 yang atas ya. Berarti hasilnya 1. 3 kali 3, 9. Saya tulis di bawah sini 9. Gitu. Masih belum ngerti? Ada yang masih belum ngerti nggak teman-teman? Atau sudah jelas semua? Jelas ya? Oh belum, yang mana? Jelas Bu, insya Allah. Mbak Ajiza, yang mana yang belum jelas? Saya hapus dulu deh papan tulisnya deh. Teman-teman yang belum jelas, ditanyakan sekarang supaya nanti kalau misalkan kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, teman-teman nggak bingung ya, nggak apa-apa, ditanyakan aja, jangan malu-malu. Nanti kalau misalkan tidak ditanyakan, malah di materi selanjutnya nanti akan tambah susah, tambah susah, tambah susah. Ya nggak tambah susah juga sih sebenarnya, maksudnya rumit gitu loh. Saya yakin teman-teman di sini pasti bisa kok. Udah ngerti deh Miss loh, jangan malu loh. Nggak apa-apa kalau misalkan belum ngerti ditanyain aja. Nah, kalau misalkan kita kembali ke tabel ini, semuanya sudah paham ya? Nah, untuk soal yang ini nih, yang bawah, itu sama saja. Cuman yang tadi kan bilangan yang kita pangkatkan atau bilangan pokoknya kan adalah 2. Misalkan 2 pangkat X. Kalau yang bawah bilangan pokoknya 3, ya berarti tinggal mengganti bilangannya aja. Itu namanya tabel apa, Bu? Ya, ini cuma tabel soal aja. Ini nanti begini, saya mengajarnya nanti akan sesuai dengan buku buku yang nanti teman-teman punya itu. Ada yang pesan buku kan di sini. Nah, ini tabel-tabelnya dan segala macamnya saya ngambil dari situ biar biar kita apa ya? Belajarnya dari sumber yang sama gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini apa namanya? Misalkan teman-teman
ingin tahu ya bukunya yang saya pakai ya sama dengan bukunya teman-teman itu nanti. Oh iya, alhamdulillah kalau sudah ada bukunya. Nah iya sambil dibuka nggak apa-apa loh. Kalau misalkan teman-teman nggak sibuk. Ini materinya sama persis dengan yang ada di buku. Nah, sekarang ke sifat pangkat bulat positif. Tadi sifat apa ya? Sifat pangkat bulat positif itu kan yaitu kalau misalkan saya punya A kali M dikalikan A kali N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini maksudnya bagaimana sih? Susah ya kalau misalkan pakai AM. Jadi kayak gini misalkan. Misalkan saya punya 3 pangkat 2. Saya kalikan 3 pangkat 3 itu adalah hasilnya adalah 3. Nah, pangkatnya ini saya jumlahkan. Jadi pangkatnya ini 2 saya jumlahkan dengan 3. Nah, berarti berapa teman-teman? 5. Berarti sekarang kita punya 3 pangkat 5. Pertanyaannya adalah kok bisa seperti itu? Bagaimana ceritanya? Coba ya. Coba sekarang kita lihat yang ini dulu. Yang 3 pangkat 2 dulu. 3 pangkat 2 berarti 3-nya berarti kan seperti ini teman-teman ya. 3 kali 3 ya. Iya enggak? Selamat malam Mbak Novitri. Jaringan muter terus nggak bisa masuk. Ya semangat ya walaupun jaringannya on off. Nah 3 kali 3 itu 3 pangkat 2 ya teman-teman ya. Nah ini 3 pangkat 2 ini sekarang kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 3 yang ini. Kalau 3 pangkat 3 kan berarti 3 nya 3 kali kan. Berarti 1 2 3. Nah sekarang coba teman-teman hitung 3-nya ada berapa sekarang. Kita punya 1 2 3 4 5. Nah sekarang kita punya 3-nya dikalikan dirinya sendiri sebanyak 5 kali ya kan. Sekarang 3-nya ada 5. Sampai sini paham nggak teman-teman? Berapa sih 3 pangkat 5? 3 kali 3 kalau saya misalkan menghitung perpangkatan saya nggak akan begini, Anda orang yang begini. Jadi 3 kali 3 nanti hasilnya ini dikalikan 3 lagi, hasilnya ini nanti dikalikan 3 lagi, ada yang begitu. Kalau saya begini biar gampang ya. Kan nggak apa-apa misalkan 3 kali 3 dulu saya kalikan 9 ya kan ya. Terus 3 kali 3 ini saya kalikan berapa? Oh 9. Ini kan karena dia sendirian, tetap saya tulis 3 di sini. Nah, sekarang 9 kali 3 dulu berapa? 27 kan ya? Nah, sekarang 9 kali 27 berapa ini? Salah. Sekarang 9-nya dikalikan 27. Ini kan sekarang sendirian kan? Nah, inilah berapa? Berapa ini teman-teman? 9 kali 7, 3, nyimpan 6, 9 kali 2, 18, nyimpan 6, 2, 4, 3. Ya benar Mbak Sunarsi. Gitu ya caranya, gampang kok. Bentar, saya hapusnya dulu. Intinya yang teman-teman harus ingat di sini adalah sifat dari pangkat bulat positif itu tadi. Jadi kalau misalkan saya punya jadi kalau misalkan saya punya bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya itu sama, maksudnya bilangan pokok itu yang mana tadi? Ayo, bilangan pokok itu adalah ini ya 3 ini ya. Kalau bilangan pokoknya sama dan mereka dikalikan, berarti saya bisa menjumlahkan pangkatnya. Kalau misalkan sekarang saya punya
soal yang lain. Misalkan sekarang saya punya 5 pangkat 2 saya kalikan dengan katakanlah 5 pangkat 7 gitu teman-teman. Hasilnya 5 pangkat berapa? Sudah jelas hasilnya akan 5 pangkat sesuatu. Nah, ini 5 pangkatnya ini pangkat berapa? 5 pangkat 9. Nah, asalnya dari mana 9? Asalnya 2 dipangkatkan 2 ditambahkan dengan 7. Jadi, bilangan pangkatnya dijumlahkan. Kok bisa seperti itu? Karena 5 pangkat 2 kalau kita jabarkan kan 5 kali 5. 5 pangkat 7, 5 kali 5, 7 kali. Jadi sekarang kita punya 5 kali 5 kali 5 sampai 9 kali. Sampai 5-nya ada 9. Berarti kan 5 pangkat 9 ya. Tapi kalau misalkan saya punya seperti ini, misalkan saya punya begini. 2 pangkat 3 saya kalikan 3 pangkat 2 sama dengan, kalau seperti ini, boleh atau tidak pangkatnya dijumlahkan? Kira-kira, boleh nggak pangkatnya dijumlahkan kira-kira? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Nah, kalau misalkan saya punya begini, kalau misalkan saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini baru sama dengan 2 pangkat 5. Ya. Jadi jawabannya yang atas ini tidak boleh kita jumlahkan pangkatnya. Karena apa teman-teman? Karena ini bilangan pokoknya dia berbeda. Yang depan ini bilangan pokoknya kan 2. Yang belakang ini bilangan pokoknya 3. Maksudnya bilangan pokok itu apa? Bilangan yang kita pangkatkan itu loh. Kan nggak sama kan? Jadi pangkatnya tidak boleh dijumlahkan. Jadi nggak boleh ini nanti nilainya diisi bla 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 pangkat 5. Nggak boleh ya. Tapi kalau yang soal nomor 2, yang bawahnya, saya kan di sini punya 2 nih. Dikalikan, ini juga 2. Oke, berarti hasilnya juga 2 nanti. Pangkatnya berapa? Pangkat yang kita jumlahkan 3, saya jumlahkan dengan 2, hasilnya 5. Jadi itu hanya boleh kalau bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, misalkan katakanlah seperti soal yang, oh iya, sorry. Kalau pakai yang soal kayak soal yang nomor 1 ya, kalau soal yang, coba soal yang atas. Kalau seperti soal yang atas, kita kan tidak bisa menjumlahkan tidak bisa menjumlahkan pangkatnya. Terus seperti apa mengerjakannya, bagaimana? Ya biasa, berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 2. Berarti dikalikan 3. Berarti kita mengerjakannya seperti biasa. Dari depan dari belakang, dari depan sampai belakang kita jabarkan. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang masih bingung tentang sifat yang pertama? Udah ngerti semua ya? Kok nggak ada suaranya nih, jangan-jangan tidur ini. Oke, alhamdulillah kalau ngerti. Sekarang coba kita lihat pangkat yang sifat yang kedua. Nah, kalau tadi perkalian, jadi 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 gitu ya. Sekarang pembagian. Jadi kalau saya punya bilangan bulat positif, A bilangan real, A tidak sama dengan 0, lalu pangkatnya bilangan bulat positif, maka akan jadi rumus yang kayak ini, yang ada di halaman ini. Ya mau lu bertanya susah di ujian loh, hati-hati loh. Jadi misalkan saya punya 2, kok dari tadi 2 ya, bosen ya.
berapa ya, 6 kurang 1. 3 deh, 3 misalkan. Saya punya 3 pangkat 2. 4. Kalau 4 itu nanti 2 pangkat 2. Terus saya punya 3, saya punya begini misalkan. Kalau saya punya 3 begini ya teman-teman ya, saya punya 3. Itu sebenarnya bilangan berpangkat bukan sih? Pertanyaan ini intermezzo dulu ya, pertanyaannya. 3 ini yang saya tulis di sebelah kanan, itu ada pangkatnya nggak sebenarnya? Kalau menurut teman-teman? Bukan, ada. Kalau kalau bagi yang menjawab ada, pangkatnya pangkat berapa? 1. Ya, jadi kita 3 pangkat 3, kalau misalkan cuma 3 atau 5 gitu ya, itu kan sebenarnya nggak ada pangkatnya. Nah, itu aslinya itu bisa ditulis begini, 3 pangkat 1. Jadi 3 dikalikan berapa ya? Nggak ada, ya cuma 3 aja. Nah, jadi kalau misalkan kita punya soal yang seperti di sebelah kiri, itu 3-nya bisa kita tulis 3 pangkat 1, begini. Oke, teman-teman. Coba kita lihat sifatnya. Kayak rumus ya. Coba kita lihat rumusnya. Kalau saya punya A pangkat M, kalau saya punya A pangkat M per A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Berarti hasilnya yang ini adalah 3, 2, pangkatnya bilangan yang atas, dikurangi pangkatnya bilangan yang bawah, 1. Berarti dia adalah 3 pangkat 1. Atau 3 itu sendiri. Nah, gini ya teman-teman ya. Kok bisa? Sekarang buktinya apa? Kok bisa seperti itu? Coba kita tulis lagi. Kalau 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 1 ya, itu sama dengan berapa? 3 pangkat 2 tadi berarti 3 dikalikan, ayo dikalikan berapa? 3 dikalikan 3 ya, tapi 2 kali kan ya. Ini berarti saya punya begini sekarang. Kalau 3 pangkat 1 berarti ya cuma ada dirinya sendiri, cuma ada ini sendirian. 3. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini teman-teman, ini adalah perkalian terus dibagi 3 gitu ya. 3 kali 3 dibagi 3 per 3. Ini bisa saya coret. 3-nya saya coret. Yang atas saya coret 1, yang bawah juga saya coret. Berarti tinggal berapa? Tinggal 3. Gitu aslinya. Kalau misalkan saya punya lagi soal misalkan 2 pangkat 7 misalkan ya. 2 pangkat 7. Saya bagi dengan kenapa dicoret? Karena begini, kalau misalkan coba misalkan nggak saya coret ya, misalkan. Sekarang kita lihat kalau nggak kita coret hasilnya berapa? 3 kali 3 kan hasilnya 9. Dibagi 3. Nah, berarti berapa? 9 dibagi 3 kan hasilnya juga 3. Iya, itu kan dibagi soalnya. Nah, jadi mencoret itu sebenarnya adalah menyederhanakan gitu. Jadi kayak atasnya saya bagi 3, bawahnya saya bagi 3. Biar gampangnya bilangnya dicoret gitu loh. Ya, tapi ini sebenarnya adalah seperti menyederhanakan gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Misalkan saya punya 2 pangkat 7, terus saya bagi dengan 2 pangkat 5. Aduh, nggak bisa nulis 5. 2 pangkat 7 saya bagi dengan 2 pangkat 5. Nah, ini hasilnya berarti 2 pangkat berapa? Berarti 2, kita tulis dulu ya, 2. Terus pangkatnya yang atas berapa? 7. Dikurangi 5. Berarti sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kok bisa? Ya itu tadi. Berarti kan yang atas itu ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali ya. Yang bawah ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Nah, kalau kita sederhanakan nanti hanya akan tinggal 2 kali 2 yang atas saja. 2 kali 2 sama dengan 4.
Mm-mm. Kembali lagi, sifat ini hanya boleh hanya berlaku apabila misalkan ini pangkat 5. Apabila bilangan pokok yang kita punya itu sama. Jadi misalkan saya punya soal yang ini ya, yang bawah, yang 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, ini boleh nggak kalau misalkan pangkatnya kita kurangi? Nggak boleh. Tidak boleh. Berarti kalau misalkan dikerjakan ya gimana? Ya berarti ya dikerjakan seperti biasa ya. Karena apa? Karena kan eh, ini kan bilangan pokoknya yang atas 2. Ini ya. Yang bawah 3. Ya berarti berhenti, cukup sampai di sini berarti. Tidak boleh. Pangkatnya tidak boleh dikurangi. Yang atas tetap 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 5 kali. Yang bawah per 3 kali 3. Seperti itu. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, sampai sini ada yang nggak ngerti? Bilangan pokok beda, benar. Itu bilangan pokoknya beda ya, Mbak. Benar? Oh iya, misalkan contoh. Coba, misalkan saya kok kepikiran ada soal yang lumayan unik. Misalkan saya punya 2 pangkat 5. Nggak deh, 2 pangkat 3. Tapi yang bawah saya punya 2 pangkat 7 misalkan. Hasilnya berapa ini berarti? Nah, kalau atasnya lebih kecil daripada bawahnya, nggak boleh dikurangi, Bu. Nah, kira-kira gimana? Nah, wah, kita sepemikiran ini, Mbak Fuadah ini. Telepati. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Jadi, bilangan yang di atas, pembilangnya itu pangkatnya lebih kecil daripada si penyebutnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ya berarti kita hitung seperti biasa. Berarti ya 2 pangkat 3. Ini kan bilangan pokoknya sama. Karena bilangan pokoknya sama, jadi ya dikurangi aja, nggak masalah. Dikurangi 7. Seperti biasa ya. Berarti sekarang saya punya 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa teman-teman? 2 pangkat min 10. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ayo yang mana ini? Banyak banget opini yang masuk ini. Ya, hati-hati. Kalau misalkan saya punya 3 dikurangi 7. Nah, 3 ini kurang berapa supaya bisa jadi 7? Kan kurang 4 kan? Nah, berarti ini 2 pangkat min 4. Sekarang coba kita lihat penjabarannya. Kalau misalkan ini kita jabarkan, kita akan punya seperti ini teman-teman. 2 kali 2 kali 2 dibagi atau per panjang ya. 2, wah ini lama nih, kali 2, 7 kali. Kali 2, kali 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai capek nih, 7. Ini ya teman-teman ya. Nah, karena yang atas ada 2-nya kan 3 kali 1, 2, 3, yang bawah 3 kali. Berarti ini saya coret 3. Red. Yang ini juga saya coret 3. Red. Nah, ini yang kita punya di bawah ini adalah hasilnya. Karena di atas nggak ada apa-apa, berarti kita tulis 1. Nah, berarti hasilnya sama ya. Berarti 1 per 2 pangkat 4. Atau 2 pangkat min 4. Seperti tadi itu loh teman-teman. Jadi misalkan saya punya ya 2 pangkat min 4 ya. Kalau misalkan saya jadikan supaya pangkatnya positif, bentuk lain, kan begini kan jadinya. 2-nya jadi di bawah, pangkatnya jadi positif. Jadi ini bisa dibolak-balik. Ini bisa dibolak-balik begini. Sama. Misalkan saya punya 1/3 gitu ya. 1/3 pangkat 7.
bisa tiganya kita taruh atas, bisa tiganya kita taruh atas, nggak di bawahnya 1/, tiganya kita taruh atas tapi pangkatnya jadi minus gini, jadi ditukar-tukar. Paham nggak masalah ini? Masalah yang ditukar-tukar ini teman-teman ngerti nggak? Nggak kira-kira? Oke, yang lain? Paham, masih semangat ya teman-teman ya, walaupun sudah malam, ini sudah 10:30. Oke, dikit lagi. Nih, sekarang sifat yang kedua, sekarang sifat yang ketiga. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, kemudian saya punya M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dipangkatkan lagi ke N, itu A pangkat M kali N. Jadi sekarang kalau tadi kan bilangan pangkat dikali dengan bilangan pangkat, terus bilangan pangkat dibagi dengan bilangan pangkat yang lain ya. Sekarang bilangan pangkat kita pangkatkan. Nah, kurang kerjaan nggak sih ya? Jadi misalkan saya punya 2 pangkat 3, saya pangkatkan lagi 2. Ternyata yang terjadi adalah ini 2 pangkat ini 3 dikalikan 2, berarti sama dengan 2 pangkat 6. Kok bisa begitu? Nah, coba kita jabarkan ya. Coba 2, aduh, nggak usah ditulis lagi deh. Coba kalau misalkan kita jabarkan, berarti kita punya berapa? 2, coba misalkan kita jabarkan yang luar dulu ya. Berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Ini kan, soalnya tadi kan ada ini, ada pangkat 2 ini loh. Jadi kalau misalkan dijabarkan jadi itu. Berarti 2 pangkat 3-nya 2 kali. Ya kan? Ngerti nggak teman-teman sampai sini? Oke. Nah, terus kalau misalkan sudah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, ini kan tadi bilangan pokoknya sama ya. Berarti 2 pangkat 3-nya yang atas pangkatnya ditambah dengan pangkat yang satunya. Berarti 3 pangkat 3. Ternyata hasilnya kan sama saja kan? Berarti sama dengan 2 pangkat 6. Nah, sama saja ya teman-teman ya. Ini saya rasa sangat mudah dipahami. Nah, hasilnya sama. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan berpangkat, terus kita pangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal dikalikan aja. Ya, gampang kok. Coba misalkan kembali lagi ke papan tulisnya ini. Papan tulisnya cuma 1. Coba sih. Nah, oke. Jadi misalkan saya punya apa tadi sampai lupa. Tunggu. Tambah dulu. Oh ya. Jadi misalkan saya punya begini ya. Misalkan saya punya 2 pangkat 2 misalkan. Ternyata ini dipangkatkan lagi dengan min 3. Berarti hasilnya berapa teman-teman? Kalau misalkan kita punya bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi bilangannya, berarti kita punya 2 pangkatnya, berarti kita kalikan ya. Berapa berarti? Berarti ini kan saya punya 2, saya kalikan dengan min 3. Itu tadi kenapa 3-nya ditambah? Oh, yang mana nih? Ya, yang ini ya. Nah,
Jadi begini, kalau misalkan yang ini, wah bingung ya. Kalau misalkan yang ini, yang dua ini, itu adalah penjabaran dengan cara yang lain. Dengan sifat yang lain. Jadi kalau misalkan coba dilihat yang atas dulu Mbak Fuada. Jadi misalkan saya punya 2 pangkat 3, saya pangkatkan dengan 2 ya. Kalau misalkan ini kan berarti bilangan berpangkat, tapi dipangkatkan lagi kan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, tiganya bisa langsung kita kalikan dengan 2. Ini kan. Jadi kita punya 6 di sini. Tapi misalkan saya nggak mau, saya mau pakai cara yang biasanya misalkan. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini kan saya pangkatkan 2 kan. Berarti saya punya 2 pangkat 3 ini saya kalikan lagi dengan 2 pangkat 3 yang lain kan. Nah, tadi di sifat sebelumnya kalau ada bilangan berpangkat dengan bilangan berpangkat dikalikan dan kedua bilangan itu punya bilangan pokok yang sama, berarti kan pangkatnya boleh ditambah. Ya, lebih mudah cara yang pertama. Tapi di cara pertama teman-teman harus ingat, jadi harus menghafal gitu loh. Nggak apa-apa, ini cuma membuktikan aja. Jadi cara yang ini tuh hanya membuktikan. Sama nggak sih hasilnya kalau misalkan saya pakai sifat yang kedua misalkan? Ternyata kan sama. Ya yang di atas sudah ngerti. Ini tuh kalau misalkan yang ini, itu tuh sama kayak ini loh sifatnya. Oh bukan, yang atasnya. Nah, sama seperti ini loh. Jadi kalau misalkan saya punya A kali M dikalikan A kali salah. Kalau misalkan saya punya A pangkat M dikalikan A pangkat N, berarti kan sama dengan A pangkatnya saya tambah, ya kan? Karena bilangan pokoknya sama, yaitu A sama A. Terus operasinya dikalikan, berarti langsung aja ditambah, gitu ya teman-teman ya? Ya sama sih, boleh pakai sifat yang mana saja, asal teman-teman ngerti. Dan ingat, nah pokoknya harus itu ingat. Atau bahasa Maduranya remember. Sekarang kembali lagi ke soal yang tadi, contoh soal yang ini. Misalkan saya punya 2 pangkat 2. Saya pangkatkan dengan min 3. Ya. Berarti sekarang saya bisa kalikan 2 pangkat 2 kali min 3. Nah, berarti sekarang kita punya 2 kali min 3 ya teman-teman ya. Ini hasilnya berapa nih? Ingat pertemuan yang kemarin, positif dikalikan negatif, hasilnya adalah halo, jangan-jangan ketiduran semua ini. Negatif. Berarti hasilnya ada berapa? Berarti hasilnya sama dengan berarti 2 pangkat dua pangkat min 6. Atau teman-teman kalau misalkan pingin mudah ngetiknya, begini caranya. Jadi kalau misalkan kita ngetik perpangkatan itu seperti ini. 2 pangkat 2. Nah, ini artinya sama dengan 2 pangkat 2. Nah, tapi kalau misalkan 2 pangkat min 3 ya, berarti ngetiknya begini. Aduh. Berarti 2 pangkat min 3. Jadi biar gampang kalau misalkan mau jawab soal kan, biar cepet telat. Tanda ini itu artinya pangkat. Jadi ini tuh artinya pangkat. Pangkat. Susah nanti. Pangkat. Ya. Oke. Oke, kembali lagi ke materi kita. Nah, ini berarti sifat 1, 2, 3 sudah selesai. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Sudah jelas semua ya, berarti ya. Oke. Berarti next kita punya apa? Nah, sekarang kalau pangkat pecahan. Nah, jadi lebih seru ya sekarang ya. Tadi kan pangkatnya pangkat bilangan bulat. Sekarang pangkatnya pecahan. Tadi kan cuma A pangkat M atau A pangkat N. 2 pangkat 3, 3 pangkat 2. Sekarang 2 pangkat 1/3. Nah, gimana itu berarti? Coba contoh sederhananya dulu ya. Misalkan saya punya 4. 4 pangkat 1/2. Aduh, jelek tulisannya. 4 pangkat 1/2. Itu sama dengan, ini coba ada sifat yang kedua. Misalkan, oke, sifat yang pertama dulu aja deh. Sifat yang pertama dulu. Berarti misalkan saya punya 4 pangkat 1/2. Terus ini saya pangkatkan lagi pangkat 3. Sama dengan berapa? Ini, kalau misalkan saya punya A pangkat M per N, ya itu sama dengan A pangkat 1/N dikalikan M. Aduh, jadi nggak kelihatan. Dipangkatkan M. Jadi kalau misalkan seperti contoh soal itu, saya punya 4 pangkat 1/2. Dipangkatkan lagi 3. Sebenarnya sama saja, berarti saya punya 4, sama saja dengan yang tadi loh teman-teman. Ini kayak gini ya, 1/2. Saya kalikan, atau saya tulis titik aja ya, biar nggak susah-susah. Saya kalikan 3. Nah, hasilnya berapa ini, ayo? Berarti 4 pangkat empat pangkat berapa? Yang lain. Dari tadi yang jawab ini terus tuh. Mas Rian, Mbak Iing, Mas dan Mbak yang lain. Empat pangkat 3/2. Jadi sekarang kita harus mengalihkan 1/2 dengan 3. Ingat, kalau misalkan salah satu bilangan yang kita kalikan itu bukan pecahan, artinya dia bilangan bulat, seperti 3 ini ya, supaya mudah kita tulis per 1. Gitu ya teman-teman ya. Biar pinter, walau jawaban salah berani jawab iya, benar. Jadi kalau misalkan ada yang salah, bisa langsung diperbaiki. Oh, ini kan kayak PR kita ya. Oh iya, belum bahas PR ya. Habis ini kita bahas PR ya. Atau besok aja deh kita bahas PR-nya. Supaya ini soalnya masih banyak slide-nya. Nah, berarti kalau misalkan 1/2 kita kalikan dengan 3/1, nggak usah malu. Jadi dijawab aja walaupun ini. Kan kalau salah nggak apa-apa kan. Karena kita semua di sini masih sama-sama belajar. Jadi nggak apa-apa kalau salah. Mas Rian ini selalu deh. Nah, sekarang kalau misalkan ini ya, 1/2 dikalikan 3/1. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti atasnya 3, bawahnya berapa? 2 kali 1. 2. Aduh. 2. Itu ya, berarti ini hasilnya sama dengan 4 pangkat 3/2. Nah, kalau soalnya saya ganti sekarang. Pangkat yang di belakang bukan 3, tapi 2. Kira-kira hasilnya berapa? Jadi 4 pangkat setengah dipangkatkan lagi 2. Berarti 4 pangkat 1/2 saya pangkatkan lagi 2, itu sama dengan 4
pangkat 1/2, kita kalikan 2 di sini ya. Nah, berarti kan di sini 4 pangkat 2/2. Nah, sama dengan berapa berarti 4 pangkat 2/2 itu? Sama dengan 4. Kenapa kok bisa sama dengan 4? 2/2 berarti kan 2 saya bagi 2 kan? 2 dibagi 2 berarti hasilnya adalah 1. Ya, berarti kalau 4 pangkat 1, pangkatnya boleh nggak ditulis, berarti ditulis aja 4. Oke. Atau misalkan teman-teman pingin simple, di sini bisa dicoret. 2 ini sama 2 ini kan bisa dicoret. Sisanya yaitu hanya 1, berarti ya inilah hasilnya. Gitu, tapi kalau ingin aman, ingin teliti, bisa dengan cara yang itu dijabarkan satu-satu ya. Oke, ini kan biasa. Ini kan seperti yang tadi, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Cuman ini salah satu pangkatnya itu pecahan. Jadi mengerjakannya bagaimana ya? Kalikan saja. Ya beres ya pokoknya ya. Dikalikan aja pokoknya. Itu gampang. Ini pasti bisa semua. Sekarang kita lihat box yang kedua. Kita lihat kotak yang kedua. Di kotak yang kedua itu ada ini. Misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, dengan A lebih besar dari 0, P per Q adalah bilangan pecahan bla 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 bla. Nah, jadinya seperti ini nanti. Nah, ini apa sih maksudnya sebenarnya? Hitungan padahal kayak di situ-situ aja ya, Bu. Iya, cuman ini aja loh sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah gimana-gimana, takut-takut, nggak usah. Ini sebenarnya mudah kok. Jadi misalkan saya punya 4 pangkat 1/2 ya. Misalkan. Itu bisa kita transfer ke bentuk yang kedua. Jadi bisa kita tulis begini. 4 pangkat 1 diakar pangkat 2. Nah, ini artinya apa? Ayo. Ini pasti kan teman-teman sudah tidak asing lagi dengan akar kan? Apa sih bentuk akar ini maksudnya? Ada yang masih ingat nggak? Lupa. Sangat jujur jawabannya. Nah, akar itu begini. Jadi kalau misalkan saya punya, misalkan akar, itu ya seperti itu ya, akar 4 ya. Akar 4. Berarti saya harus mencari dua bilangan yang nilainya sama, yang kalau kita kalikan hasilnya adalah 4. Berarti berapa kan ini misalkan 2 kali 2 ya. Nah, karena ini adalah akar pangkat 2 misalkan ya. Ini misalkan diminta akar pangkat 2. Berarti kita harus cari dua bilangan yang nilainya sama. Kalau akar pangkat 3 berarti 3 bilangan yang nilainya sama. Itu yang paling mumet waktu SMP. Ah enggak kok, siapa bilang. Bisa. Mungkin dulu waktu SMP, mungkin dulu waktu diterangkan lagi di kamar mandi. Jadi lupa. Yang mana sih? Jadi nggak tahu. Bisa. Nah, jadi kalau misalkan kita punya begini, berarti kan ini kan pangkatnya kan 2, pangkat akarnya 2, berarti ini hasilnya adalah 2. Bentar, saya kasih whiteboard. Yuk. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, misalkan saya punya akar pangkat 2, katakanlah begitu, dari 9. Berarti artinya apa? Artinya angka 2 di sini, ada angka 2 kecil itu. Artinya adalah saya harus mencari dua bilangan yang apabila saya kalikan hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 9, maaf. Nah, berarti berapa? Berarti 3 sama 3 kan? Nah, berarti kalau misalkan saya punya akar 3 pangkat 3, berarti di sini 3 hasilnya. Oke ya? Nah, akar kalau misalkan pangkat 2 ini, kalau misalkan akar pangkat 2 itu boleh tidak ditulis. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu soal yang seperti ini, nah berarti itu teman-teman disuruh mencari dua bilangan yang kalau dia dikalikan, yang nilainya sama ya, dua bilangan itu ya, yang nilai, apa? Enggak. Mencari sebuah bilangan, anggap saja begitu, sebuah bilangan yang kalau kita kalikan, itu nilainya
9. Jadi kan 3. Neneknya bangun. Oh iya, Mbak Sundia selamat bekerja kembali ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya akar 4, coba. Ini kan berarti kalau nggak saya tulis di sini, ini pangkatnya berapa kan berarti apa? Berarti kan akar pangkat 2 kan ya. Berarti sekarang kalau misalkan saya punya 4, berarti hasilnya berapa? Akar 4. Jadi cari bilangan yang kalau dikalikan dirinya sendiri, hasilnya itu 4. 2. Sip. Kalau saya punya 16, berapa kalau 16? Hati-hati, 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 hati-hati. Ayo 4 apa 8? Ayo jawabannya. Ini terbagi menjadi dua kubu ini. 4 apa 8? Jadi carilah sebuah bilangan yang kalau dikalikan dengan dirinya sendiri adalah 16. Kalau 8 kali 8 berapa teman-teman? Ini kan 64 ya. Nah, jadi kalau akar 16 itu hasilnya 4. Oke, sekarang misalkan saya punya lagi akar namanya adalah akar pangkat 3. Kayak gini akar 3. Katakanlah dari berapa ya enaknya? Dari 8 misalkan. Kalau tadi kita hanya mencari dua bilangan. Iya, 4 kali 4 16, sempat nggak sempat harus dibalas. Aduh, ampun. Jadi kalau misalkan tadi itu kalau akar pangkat 2 itu kita harus mencari dua bilangan saja, kalau sekarang kita harus mencari tiga bilangan. Jadi coba, ada nggak suatu bilangan yang kalau dikalikan dirinya sendiri ada pokoknya 3 kali, dia jadi 8? 2. Nah, bener-bener. Jadi kan ini 2 kali 2 kali 2. Berarti ini hasilnya 2. Jadi kalau misalkan saya itu punya akar pangkat ini ya, kalau misalkan saya punya akar pangkat 2, berarti bilangannya 2 kali. Oke? Pinter Mas ini. Kalau misalkan saya punya akar pangkat 3, berarti di dalamnya akar ini harus ada 3 kali. Nah, kalau sekarang saya punya begini teman-teman. Nah, ini hasilnya berapa? Yang lain, yang lain? Nah, kalau saya punya kalau saya punya ada angka 4 kecil itu di atasnya akar, di pojok kiri atas, berarti kita harus mencari 4 bilangan 4 bilangan yang nilainya sama yang kalau dikalikan hasilnya 16. Iya, 2 kali benar-benar 2 pangkat 4. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti hasilnya 2. Nah, itu tadi yang saya mau menyimpulkan. Jadi begini kesimpulannya. Kalau misalkan 4, misalkan dari 16 ya. Berarti kita itu harus cari bilangan berapa titik-titik, bilangan bulat, kalau pokoknya bilangan berapa saja yang kalau dikalikan, yang kalau dipangkatkan 4 itu sama dengan 16. Berapakah bilangan itu? Nah, sudah dijawab dengan Mbak Sini tadi, berarti bilangannya kan 2. Misalkan ini saya kasih akar ya. Nah, ini dia ketemu. Jadi kalau misalkan ada akar pangkat 4, ini, terus di sini ada 2 pangkat 4, ya itulah berarti hasilnya. Berarti hasilnya adalah 2, oke?
Gitu ya. Di sini ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, coba kita lihat ya, kalau misalkan yang ini tadi, yang apa namanya, yang 2 pangkat, yang akar 3. Berarti ini kan ada akar 3, ini juga 3 kan. Hasilnya juga 2. Jadi dilihat kecenderungannya ya teman-teman ya. Matematika itu tentang pola, jadi nanti pasti ada polanya. Oke, bisa lanjut nggak sampai sini? Ada yang nggak ngerti? Ada yang belum jelas? Oke, lanjut. Oke, balik ke slide terakhir. Nah, berarti kalau kita punya akar pecahan, kita kalau misalkan kita punya pangkat pecahan, bilangan yang kita pangkatkan itu nantinya akan berada di dalam akar. Seperti contoh tadi ya teman-teman ya. Sekarang, misalkan saya punya bilangan lagi misalkan ya. Tadi kan pangkatnya 1/1/1/1 gitu terus ya, kurang seru. Kalau sekarang saya punya 2, pangkat 2/3 misalkan. Nah, bagaimana ini? Kalau punya pecahan seperti ini bagaimana? Berarti pelan-pelan ngerjakannya. Ini kan bisa saya tulis begini kan ya teman-teman, berdasarkan sifat yang pertama tadi. 2/2 saya kalikan, saya pangkatkan lagi dengan 1/3. Iya nggak? Bener apa bener? Coba bener apa salah itu yang saya tulis di papan? Nah, tadi kan kita sudah, loh salah, kenapa kok salah? Kalau pangkatnya, coba pangkatnya dikalikan dulu. 2 kalikan dengan 1/3, apakah sama hasilnya 2/3? Sama kan, jadi 2/2. Kalau saya pangkatkan lagi dengan, oh salah pencet. Kalau saya pangkatkan lagi dengan 1/3, hasilnya adalah 2/2/3. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kan sudah kita bahas, kalau pangkatnya seper-seper, jadi dia jadi akar kan ya. Jadi, bisa ditulis begini, 2/2 akar pangkat 3-nya di sini. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Yang pembilang itu ada di dalam akar, yang penyebut 3 ini jadi pangkatnya akar. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi misalkan saya punya contoh lain. Coba contoh lainnya, misalkan saya punya 3 pangkat 4/5. Berarti ini saya buat 3 pangkat 4. Hati-hati, pelan-pelan aja kalau mengerjakannya seperti ini. Akar 5-nya di sini. Oke? Sampai sini paham nggak teman-teman? Oke ya. Coba sih saya lihat dulu materinya. Ini kita tinggal 5 menit nih sesinya nih. Coba yang selanjutnya apa? Bentuk akar. Nah, ini tadi bentuk akar. Ini ya. Bentuk akarnya yang seperti tadi itu tadi yang kita bahas dari tadi itu. Jadi kalau misalkan saya punya N akar A. Saya punya 2 akar 16 misalkan. 16 akar pangkat 2. Gitu ya. Itu adalah bentuk akar namanya.
Terus hasilnya berapa itu Bu? Yang mana ini? Yang tunggu. Yang ini ya? Yang ini kah? Nah, kalau seperti ini kita berhenti sampai sini karena nggak bisa lagi. Jadi kalau misalkan untuk yang ini, untuk contoh yang ini ya teman-teman ya, untuk yang ini, contoh yang ini kan berarti kita diminta tiga bilangan yang dikalikan satu sama lain. Tapi di bawah tanda akar kita cuma punya dua kan? Ya berarti tidak bisa lagi disederhanakan. Begitu juga dengan yang ini nih. Kita diminta 5 bilangan, berarti minimal buat dia mengeluarkan 3 dari akar, kita harus punya 5. Jadi tiganya harus ada 5. Tapi di sini kita cuma punya 4. 3 kali 3 kali aduh 3 kali 3. Jadi ya sudah tidak bisa dikeluarkan dari akar. Berarti ini adalah bentuk paling sederhana. Ya sudah berhenti sampai sini berarti. Gitu. Itu tadi ya kalau bentuk akar ya. Coba kita next. Ada lagi enggak? Nah, operasi bentuk akar. Tapi kok waktunya tinggal 3 menit. Oke, sampai sini dulu aja deh dulu. Ini yang terakhir. Kurang sedikit lagi kita lanjutkan besok ya teman-teman ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini hari ini materi yang kita pelajari banyak sekali. Jadi tadi kita sudah mempelajari apa saja teman-teman? Pangkat bulat positif ya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Pangkat bulat negatif, 2 pangkat min 3, 2 pangkat 2 pangkat min 2 misalkan. Kalau 2 pangkat 3 kita punya 8. Kalau 2 pangkat min 3 tadi kita punya 1/8 ya, jangan lupa. Nah, sifat pangkat bulat positif juga kita sudah bahas. Pangkat pecahan berarti misalkan kita punya 2, 5/2. Terlalu susah. Misalkan saya punya 2 pangkat 1/5, berarti saya akan punya 2 pangkat 1 akar pangkat 5, ya seperti itu ya. Kalau misalkan saya punya 2 1/5, saya kalikan dengan 3. Enggak susah itu, masa harus minum Paramex. Kalau misalkan saya punya 2 pangkat 1/5, dipangkatkan lagi jadi 3, berarti saya akan punya 2 3/5. Tinggal dikalikan saja pangkatnya sama dengan pangkat bilangan bulat ya. Bentuk akar juga sudah kita bahas. Nah, yang belum kita bahas adalah operasi bentuk akar. Nah, akan kita lanjutkan pada pertemuan matematika langsung dengan materi selanjutnya ya nanti teman-teman ya. Operasi bentuk akar dan nanti ada materi selanjutnya juga di pertemuan besok ini kan matematikanya besok ya. Kita akan juga bahas PR yang minggu lalu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Sabar. Ya, harus sabar. Pasti bisa. Tidak ada orang yang kalau belajar tapi tetap tidak bisa. Pasti bisa ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di kelas online ini, sudah berpartisipasi juga. Saya senang sekali. Ya semoga pertemuan kita malam ini berguna buat kita semua. Oke, kalau begitu selamat malam, selamat beraktivitas. Yang masih mau kerja, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.